Layanan usaha, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, bidang pariwisata, kelas 11 Tata Busana oleh Sepin Hidayah. Pengertian sistem pelayanan. Apa itu sistem? Sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi utama dalam suatu usaha atau urusan. Kemudian, apa itu pelayanan? Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi yang menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri. Kemudian, apa itu sistem pelayanan? Sistem pelayanan adalah sistem kerja yang menghasilkan layanan. Pelayanan memiliki tujuan, yaitu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat, serta memberikan fokus pelayanan kepada konsumen. Kemudian, manfaat pelayanan. Manfaat pelayanan ada 3. Yang pertama, meningkatkan omset penjualan. Yang kedua, meningkatkan laba bagi perusahaan. Yang ketiga, memberikan kepuasan pelanggan. Kemudian, pelayanan prima adalah pelayanan yang bagaimana pelanggan merasa nyaman dan mudah dalam setiap proses pelayanan yang diberikan. Jenis pelayanan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pelayanan internal. Yang kedua, pelayanan eksternal. Yang ketiga, pelayanan berdasarkan pelanggan. Yang keempat, pelayanan berdasarkan bentuk. Pelayanan internal. Pelayanan internal dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pelayanan vertikal adalah suatu pelayanan dari pimpinan atau manajemen kepada unit atau anggota organisasi. Kemudian ada pelayanan horizontal dan diagonal, yaitu jenis pelayanan dari unit atau anggota organisasi kepada unit atau anggota organisasi lain. Selanjutnya ada pelayanan eksternal, yaitu pelayanan makro atau manajerial. Yang kedua ada pelayanan mikro. Untuk pelayanan makro atau manajerial adalah pelayanan dari organisasi kepada masyarakat luas. Sedangkan pelayanan mikro adalah berbagai pelayanan organisasi kepada masyarakat di luar organisasi kepada masyarakat di luar organisasi yang tampilannya dapat diukur dari kualitas tampilan fisiknya. Pelayanan berdasarkan pelanggan ada 3. Yang pertama sebelum transaksi, yang kedua saat transaksi, dan yang ketiga setelah transaksi. Kemudian pelayanan berdasarkan bentuk ada 3. Yang pertama, layanan dengan lisan. Kedua, layanan melalui tulisan. Dan yang ketiga adalah layanan perbuatan. Bentuk pelayanan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pelayanan untuk promosi. Pelayanan untuk promosi memberikan fasilitas kepada para pembeli supaya berbelanja di tokonya. Contoh, tempat parkir gratis, toko ber-AC, ada eskalator,
dan lain-lain. Kemudian ada pelayanan dari perusahaan jasa. Pelayanan dari perusahaan jasa ada dua. Yang pertama, jasa perseorangan meliputi penjahit, tukang gigi, salon kecantikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jasa bisnis yang terdiri dari jasa perpajakan, biro iklan. Kemudian unsur-unsur pelayanan ada 5. Yang pertama, keandalan adalah melayani dengan tepat waktu. Kedua, bukti langsung adalah perhatian yang diberikan fasilitator jasa kepada pelanggan. Yang ketiga, jaminan adalah keahlian dan keterampilan untuk mendirikan kepercayaan pada pelanggan dalam melayani jasa yang ditawarkan. Yang keempat, ada empati. Empati adalah pelayanan kepedulian pegawai kepada pelanggan secara perorangan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah ketanggapan, yaitu pelayanan yang diberikan secara terampil dan responsif. Prinsip-prinsip pelayanan ada 10, yaitu ada kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi produk, jasa aman, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, dan yang terakhir kenyamanan. Dasar pelayanan ada 8, yaitu pertama, berpakaian dan berpenampilan yang rapi dan bersih. Yang kedua, percaya diri, bersikap akrab dan dengan senyum. Yang ketiga, menyapa dengan lembut dan berusaha menyebut nama jika sudah kenal. Yang keempat, tenang, sopan, serta tekun mendengarkan pembicaraan. Yang kelima, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, jangan menyela atau memotong pembicaraan. Yang ketujuh, mampu meyakinkan pelanggan. Yang kedelapan, jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan. Kemudian di sini ada contoh jenis pelayanan internal. Ada contoh pelayanan vertikal, ada pelayanan horizontal. Contoh jenis pelayanan eksternal. Ada contoh pelayanan makro dan ada contoh pelayanan mikro. Selanjutnya, contoh jenis pelayanan berdasarkan bentuk. Yang pertama ada layanan lisan, layanan tulisan, dan layanan perbuatan. Dan yang terakhir adalah tugas. Tugasnya adalah carilah gambar salah satu contoh jenis pelayanan. Kemudian jelaskan deskripsinya. Jika tugas sudah diselesaikan, kumpulkan pada Google Classroom yang telah disediakan.